terlepas dari kita sebagai seorang wakil rakyat, kita di luar juga sebagai rakyat biasa. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan, baik di Kota Batam ataupun di dapil saya ataupun tidak, kita dengan kasat mata kita pasti bisa melihatnya. No viral, no justice. Nah, jadi saya selalu tekankan jangan sampai menunggu viral. Kalau memang itu sudah tidak benar, harus segera kita selesaikan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah melihat sesuatu hal, sesuatu masalah hanya dari satu sisi. Tamu kita. Baik, sahabat kita, kembali lagi dalam podcastnya Tamu Kita. Nah, di edisi kali ini kembali kami menghadirkan narasumber tentunya yang inspirasi tokoh kita yang ada di Batam. Dan kali ini saya sudah bersama dengan anggota DPRD Kota Batam. Siapa lagi kalau bukan Bapak Jelpin Tan yang sudah hadir bersama saya. Selamat siang Pak Jelpin. Selamat siang. Ini masih muda, saya panggil abang aja kali ya Bang ya. Ya, boleh panggil Mas juga nggak apa-apa. Panggil Koko juga nggak apa-apa. Sering ini panggil Koko soalnya kan. Kebanyakan panggil Ko Jelpin gitu atau Ko oke. gitu. Ko Jelpin aja. Iya, Ya. Baik. Ko Jelpin selamat hadir tentunya di podcast tamu kita. Dan di sesi pertama sahabat kita juga ingin tahu dan juga pengen lebih kenal dengan Ko Jelpin. Boleh tahu nih Ko Jelpin umur berapa, kemudian ini aslinya dari mana Ko Jelpin? Baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang dan terima kasih telah bersedia untuk mengundang saya untuk hadir di podcast. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Jelpin Tan. Saya selaku anggota DPRD Kota Batam dan sekarang saya menjabat di alat kelengkapan Dewan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Saya sekarang ini berumur 28 tahun, tahun ini masuk 29. Tahun ini masih 29. Ya. Kelahiran? Saya kelahiran tahun 1996. Ko Jelpin asli orang mana aslinya? Saya asli lahir di Batam. Lahir di Batam. Orang tua? Orang tua kalau ayah dari Tanjung Balai Karimun. Kalau ibu dari Selat Panjang. Berarti memang udah lahir di Batam, udah menjadi putra Batam lah ya. Ya, asli putra kelahiran Batam. Oh, ayah dari Karimun ya. Ya, ayah dari Karimun. Ini kemarin kuliah di mana? Sekolah di mana aslinya, besarnya? Kalau saya dari sekolah ya. Kalau saya TK sampai SMA itu di Batam. Di Yosudarso. Kalau untuk kuliah, saya ambil S1 dari Fakultas Hukum di Universitas Internasional Batam, di UIB. S2-nya juga sama. Hukum juga, dan konsentrasinya di kebijakan publik. Luar biasa ya, memang pendidikannya ya. Berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Anak ke? Saya anak kedua. Anak kedua? Yang pertama cowok, cewek? Tiga-tiganya cowok. Tiga-tiga cowok? Kami tiga-tiganya cowok. Jadi jagoan semua. Udah berkeluarga, yang nomor 1? Abang saya sudah berkeluarga. Baru married. Di Batam. Yang terakhir yang bungsu nomor 3? Kalau adik saya masih SMP. Masih SMP kelas 1. Ko Jelpin ngomong-ngomong udah berkeluarga belum ini? Saya baru married bulan 6 kemarin, 2024. 2024. Berarti masih masuk hitungan pengantin baru lah. Ya, cuman kalau saya married secara hukum. Untuk tradisi adat memang belum dilaksanakan. Karena kalau untuk secara tradisi, kalau untuk Tionghoa, kalau di tahun lalu tuh saya umurnya ganjil. Jadi tahun lalu tuh saya udah hitungannya 29, jadi ganjil, belum boleh melakukan tradisi. Jadi rencananya di tahun ini. Di tahun ini. Bulan berapa kira-kira? Rencana di bulan 6 juga. Bulan 6 juga. Jadi pas 1 tahun ya. Iya, jadi pas 1 tahun. Siap, kita diundang nanti. Siap. Baik, luar biasa ya, mengenal lebih dekat ya. Apa makanan atau juga hobi keseharian yang Ko Jelpin? Kalau untuk seperti makanan, saya sih tidak terlalu milih-milih lah. Terus kalau hobi, biasa kalau ada waktu luang ya badminton. Terus ya kadang-kadang ya namanya anak muda lah ya. Ya gaming tipis lah gitu.
Futsal juga hobi Kalau ya? futsal, sepak bola jujur dari kecil tak terlalu hobi. Kalau badminton memang kalau untuk olahraga badminton saya cukup hobi. Baik, ya. Mm-mm. Ini ya, orang tua di Batam semua? Orang tua di Batam Di semua, Batam di semua ya? Batam semua. Di mana tinggal kalau di Batam? Kami tinggal di Baloi, Di Baloy ya? di Baloi. Dekat juga dari sini ya, masuk Batam kota ya Baloy ya? Baloi itu masuk Lubuk Baja. Oh, Lubuk Baja ya? Ah, Oke, ini masuk ada Lubuk orang Baja. Lubuk Baja. Baik ya, ini sesi pertama perkenalan sama atau apa yang ingin disampaikan juga ke sahabat kita ini Ko Jalpin, mungkin terkait dengan keseharian Ko Jalpin, silakan. Kalau keseharian sih, ya paling sehari-hari ya melaksanakan tugas lah. Harian sih biasanya ya, kadang-kadang ada aja lah kalau namanya udah sebagai wakil rakyat, Ya, eh, 24 jam lah. Kadang-kadang ada juga terima pengaduan baik pagi, siang, sore, malam. Nah, itu kita selalu harus siap gitu. terima pengaduan ya. Terima pengaduan. Apapun pengaduannya baik berhubungan dengan komisi ataupun tidak, pokoknya apapun yang terjadi di masyarakat, kita selalu harus selalu siap. Baik, Mm. ini kita udah mulai masuk ke sesi kedua ya sahabat kita. Kita akan ketahui karir dari Pak Jelpin ini, Ya, anggota Ketua Komisi satu. 1 Heeh, DPRD Kota Batam ya. ya. Kita ingin tahu nih sahabat kita, kemarin gimana sih ceritanya mendaftar anggota dewan kemudian bisa terpilih seperti itu. Ini memang kemauan sendiri atau orang tua ini? Kalau awalnya niat itu muncul pasti dari melihat orang tua. Oke. Karena orang tua Oh, Papa juga sebelumnya, anggota dewan ya? ya, orang tua juga sebelumnya menjabat. Jadi dari kesehariannya sering mengikuti beliau, lama-lama jadi punya niat lah. Kalau kita bilang ya, ke-trigger lah kalau kita bilang. Ya. Jadi terpancing, jadi punya niat untuk maju. Heeh. Terus kalau kemarin ketika mendaftar, ya daftar normal lah ke partai, masuk melalui partai, melengkapi persyaratan-persyaratannya, baik dari SKCK, ataupun surat dari pengadilan bahwa tidak pernah dipidana, seperti itulah persyaratan-persyaratannya. Baik, sebelum Hmm. kemarin calon anggota dewan, ini apa keseharian aktivitas dari Ko Jalpin? Kalau sebelumnya saya berprofesi sebagai advokat, Pengacara ya? pengacara. Cuman eh, ada juga bisnis kecil-kecil lah di bidang konstruksi. Baik, Mm. tapi tadi ya mendampingin Papa menjadi anggota dewan dan di sana akhirnya oh kayaknya ini enak juga jadi anggota dewan. Ya, bukan kalau dibilang sih bukan, ya enak sih enak ya. Ya, Tapi dalam konsep enak ini kan kadang ambigu melayani nih. masyarakat Ah, gitu ah. ya. Karena kadang kalau namanya, apalagi sekarang yang paling tren itu tanda kutip netizen. Oke. Nah, kadang-kadang tuh netizen kan bahkan masyarakat itu kadang mereka ada unek-unek yang mereka ingin sampaikan tapi tidak bisa tersampaikan. Istilahnya arahnya salah. Bukan arahnya salah juga, terkadang juga penyampaiannya hanya sebatas mengadu di sosmed. Mereka nggak tahu mau mengadu ke siapa Iya, lagi gitu kan. benar. Kadang-kadang melihat orang tua menerima pengaduan dan kita bisa bantu mereka menyelesaikan, itu yang kadang-kadang bikin kita asik gitu. Masyarakat yang sehari-harinya tidak bisa menyampaikan pengaduan mereka, kita bisa bantu mereka menyampaikan dan memberikan mereka solusi. Ya, memang tidak bisa semuanya, Ya, tapi setidaknya kalau dalam pengaduan itu ada yang bisa kita selesaikan. Nah, itu ada suatu titik kepuasan lah untuk kita. ini motivasi juga kemarin ya jadi Ya, ingin jadi mendaftar menjadi anggota dewan ya. betul. Heeh. Baik. Kemarin ini dari dapil berapa? Ko Saya Jalpin? dari Dapil 1 di Lubuk Baja, Batam Kota. Dapil suara terbanyak. Berapa kemarin Kalau nilainya? dari partai, saya suara terbanyak di dapil tersebut. Terus kalau untuk dari total perolehan kursi, saya kursi ketiga dari 12 kursi. Ini Heeh. menjadi salah satu anggota DPRD yang termuda seperti itu ya. Ya Ini bisa apa dibilang salah satu sebenarnya lah. Heeh. apa visi atau juga misi dalam hal kepemudaan ini Ko Jalpin menjadi anggota dewan? Kalau selama ini jujur saya ketika dari masa saya mau nyalek Ya, sampai saya benar-benar sudah ditetapkan sebagai calon legislatif, kalau ditanyakan visi misi jujur menurut saya itu hanya rangkaian kata-kata. oke. Jadi saya tidak pernah ada istilahnya titik tujuan visi misi yang benar-benar
misalnya saya harus menyusun ini, menyusun ini. Tapi kalau saya pribadi saya lebih fokus pada apapun pengaduan masyarakat yang bisa kita eh, berikan solusi, apapun yang bisa kita selesaikan, wajib kita selesaikan. Dan juga kita juga terlepas dari kita sebagai seorang wakil rakyat, kita di luar juga sebagai rakyat biasa. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan, baik di Kota Batam ataupun di dapil saya ataupun tidak, kita dengan kasat mata kita pasti bisa melihatnya. Nah, dari situ kita tidak perlu menunggu pengaduan masyarakat, kita sudah harus bergerak duluan. Nah, itu yang paling sering saya sampaikan ketika rapat dengan OPD-OPD terkait, saya juga selalu sampaikan. Sekarang kan lagi tren kata-kata no viral, no justice. Nah, jadi saya selalu tekankan jangan sampai menunggu viral. Jadi kalau kita secara kasat mata, secara pemikiran, kalau memang itu sudah tidak benar, harus segera kita bereskan, harus segera kita selesaikan. Kalau Luar visi biasa misi ya. sih, menurut saya hanya rangkaian kata-kata lah. Visi Penting misi, actionnya ya, betul. Visi pelaksananya. misi kita rangkai cantik-cantik, tapi Iya, kalau tidak bisa tercapai untuk terlaksana. apa? Kan gitu. Luar biasa ya. Ini Betul. memang kalau semangat muda luar biasa ya. Baik, ini menjadi anggota dewan yang termuda juga apa yang sisi enaknya atau sisi tidak enaknya atau sisi positif dan negatifnya seperti itu. Kalau sisi enak, tadi saya sudah sampaikan, apapun pengaduan masyarakat yang tidak bisa mereka selesaikan, kita selaku wakil rakyat, kita dapat membantu mereka untuk cari solusinya seperti apa. Itu pasti salah satu keenakan. Karena namanya kalau kita punya masalah, kita curhat tapi masalah itu tidak selesai, pasti kan kita ngerasa terpendam dan rasanya sakitnya itu sakit tapi tidak berdarah gitu kan. Wih, Tapi dengan kita menjabat, walaupun tidak bisa semuanya, tapi kita bisa membantu setidaknya. Bisa, ya dari 10 masalah, at least kita bisa bantu menyelesaikan dari 10 itu bisa menyelesaikan 7 ataupun 8, itu saya rasa itu sudah ada nilai positif lah gitu. Kalau tidak enak sih, saya sih sampai hari ini, saya jabat sekitar 132 hari. wow, hafal ya. Ah, karena kenapa saya bisa hafal? Saya selalu di HP saya selalu buat countdown. Jadi selama dari hari saya dilantik sampai detik hari ini, apa yang saya sudah lakukan Perbuat ya. untuk masyarakat. Luar biasa. Jadi selalu saya udah bikin countdown gitu. Jadi dari 132 hari saya menjabat sampai detik ini sih belum ada sih yang Tidak enaknya ya. tidak enak. Kalau mau dibilang dari sisi kerja ya, kalau dipikir-pikir ada sebenarnya. Dari pengaduan masyarakat yang memang belum bisa kita selesaikan. Heeh. Karena pengaduan masyarakat ini kan macam-macam nih. Apalagi terutama di Komisi 1 kan, di masalah lahan, kadang kan masalah lahan ini kan tidak bisa kita langsung seperti membalikkan telapak tangan Iya, udah langsung cepat selesai. terselesaikan ya, butuh Ya, proses ya. butuh proses yang cukup panjang. Ini tadi 32 hari. 132 hari. Heeh. Laporan apa yang paling banyak? Kalau dari ke Komisi 1 khususnya ke Kojelpin. Kalau ke Komisi 1 Tadi yang selain lahan ya, lahan. kalau paling banyak sih, kalau yang masuk resmi surat itu pastinya lahan. Tapi kalau selama saya menjabat 132 hari, belakangan ini masalah sampah. Masalah sampah. Walaupun itu bukan terlepas dari komisi, Oke. tapi yang paling banyak saya sekarang terima itu masalah sampah. Kenapa sampah? Banyak nggak diangkut atau apa? Bukan banyak lagi, Heeh. gunung yang nggak Gunung. gunungan sampah yang tidak diangkut. Daerah mana itu? Banyak, Lubuk Baja, Oke. daerah Tanjung Uma, Baloi juga ada, terus Bengkong. Karena makanya saya bilang kita keseharian kita lewat dari jalan tersebut pasti kita nampak sesuatu. Kalau ada sesuatu yang tidak beres pasti kita nampak. Nah, sekarang banyak sekali pengaduan masyarakat itu masalah sampah. Banyak. Ini nanti yang PR yang akan kita selesaikan ya. Ya, Itu ya. ini PR-nya ya mudah-mudahan di tahun baru ini bisa terselesaikan lah. Gitu. Baik, sampai dengan hari ini Kojelpin menjabat sebagai anggota dewan. Apa yang dirasakan? Kalau rasakan ya, kalau awal sih sedikit banyak kita pasti merasa istilahnya
enjoy sebenarnya ya. Enjoy sih, cuman ada merasa canggung lah. Karena kenapa? Karena saya masih muda satu. Ya. Dari OPD itu rata-rata yang sudah berumur, kalau dari segi umur lebih senior. Ini tantangan juga kali ya jadi anggota Kadang dewan ini muda ya. menurut saya ini suatu tantangan yang harus saya istilahnya butuh keberanian saya lah gitu. Bagaimana untuk menyelesaikan ini? Karena terkadang tuh kayak kalau udah ada sesuatu yang tidak beres kan otomatis pasti kita punya emosi gitu kan. Nah, terkadang ini yang kita harus salurkan dengan tepat gitu. Gitu. Baik, dan ya kita harapkan nanti seiring berjalannya waktu dengan stakeholder, kemudian dengan instansi yang memang berhubungan dengan Komisi 1 Ya, bisa lama-lama bisa terselesaikan ya, gitu Ko Jelpin ya, ya. mudah-mudahan. Baik, kita di sesi terakhir Ko Jelpin tidak terasa kita ada beberapa artikel ya Hmm. yang nanti bisa Ko Jelpin langsung dijawab. Ini ada 3 artikel. Artikel yang pertama ini jangan cemas ya. Agak Ya. santai ya Ko Jelpin ya. Ini siapa Jelpin Tan, advokat yang jadi caleg DPRD Batam terpilih 2024 dari Nasdem tadi ya, sebelum jadi anggota dewan, advokat dulu. Iya, advokat. Berapa Profesi lama advokat. kemarin jadi profesi sebagai advokat? Sekitar hampir 2 tahun. Sekitar hampir 2 tahun. Banyak masalah-masalah yang ditangani ya di Batam ini ya. Kalau masalah sih jujur saya lebih banyak terima konsultasi hukum. Baik dari dokumen, seperti catatan sipil, ya kan. Terus masalah hutang piutang, masalah ya lingkungan, banyak lah. Ini kan berhubungan dengan hukum semua. Banyak masyarakat yang selalu konsultasi terkait hal-hal ini. Yang paling sering saya terima itu masalah catatan sipil. Itu yang paling sering ditemui. Contohnya urus KTP, ya kan, dari urus KK, urus akte lahir, urus akte nikah. Nah, itu yang paling sering saya temui konsultasi dan masalah yang terjadi gitu. Sekarang masih berarti ketika jadi anggota dewan ini profesi pengacara? Kalau profesi pengacara saya sudah cuti. Oh, sudah cuti ya. Sekarang saya sudah cuti, tapi kalau ada yang konsultasi hukum yang bisa kita sharing pendapat ya tetap saya layanin pasti. Itu ya tugas kewajiban juga lah. Luar biasa karena ya cuannya juga ya kalau di pengacara juga ini juga ya kalau kita bisa menyelesaikan masalah tersebut ya seperti itu ya. Kalau cuan sih jujur dari saya sumpah advokat sampai saya cuti itu belum pernah sih saya mencari cuan dari advokat. Karena memang saya ambil profesi itu lebih fokus kepada konsultasi hukum gratis, bantuan hukum gratis seperti itu. Ya itu bekal saya karena siapa sih yang mau milih anak muda ini siapa gitu kan yang nyalon legislatif terus tiba-tiba mau kita pilih dia. Orang masyarakat kan pasti berpikir seperti itu. Ya dari bekal itulah ya saya buktikan bahwa walaupun saya tidak bisa bantu selesaikan setidaknya saya bisa beri mereka saran. Bisa beri mereka pendapat. Jadi supaya masyarakat itu tidak salah arah mereka mengurus sesuatu lah istilah itu. 2 tahun jadi pengacara dan itu gratis berarti ya. Gratis, mau dibilang mau cari uang dari profesi belum ada sih. Jujur itu benar-benar belum ada. Luar biasa. Berarti tidak diragukan ya kalau Ko Jelpin bisa duduk di dewan ya. Ya, bekal lah namanya bekal kan. Benar. Baik, kita ke artikel yang kedua ini Ko Jelpin. Jelpin Tan, politisi muda Nasdem, jabat Ketua Komisi 1 DPRD Batam. Ini kalau secara struktur ini gimana kemarin penunjukan untuk ketua menjadi ketua komisi? Kalau secara aturan itu dari kesepakatan yang sudah ditentuin di alat kelengkapan. Jadi ada pemilihan bersama lah menunjuk siapa. Oh gitu. Apa dasar kemarin? Karena kebetulan juga saya kan satu berprofesi sebagai advokat, yang kedua juga kuliah saya di bidangnya hukum dan komisi 1 di hukum pemerintahan. Oh, pas Jadi ya. pas. Ada berapa anggota kalau di komisi 1? Kalau di komisi 1 termasuk saya itu ada 10. 10 anggota dewan. Baik, luar biasa. Satu lagi nih di artikel yang ketiga yang terakhir, Ketua Komisi 1 DPRD Batam soroti juru parkir
warga sudah langganan masih ditagih biaya parkir. Ini kapan ini? Kalau itu menarik tuh. Eh, Itu ketika setelah saya menjabat berapa hari setelah menjabat seminggu, 2 minggu lah, sekitar itu. langsung? Jadi kebetulan kan saya ini kan namanya anak muda pasti aktif di sosmed. Ya. Jadi ketika sosmed saya itu lebih banyak terima pengaduan-pengaduan melalui sosmed. Oh, Jadi ketika itu ada salah satu followers dan orang Batam, dia mengadu bahwa dia di salah satu tempat parkir, dia sudah parkir berlangganan dan tetap ditagih dan mendapat perlakuan yang tidak baik. Nah, jadi ketika itu dia mengadu kepada saya. Nah, dan ya kita tidak semena-mena satu masyarakat mengadu, kita langsung istilahnya kita langsung mengeluarkan statement. Dari situ saya verifikasi, saya ada tanya-tanya juga ya ke lingkungan sekitar saya. Apakah pernah kalian terima seperti hal-hal seperti ini? Oh pernah di titik ini, di titik itu, di titik ini, dan salah satu titik itu juga pernah teman saya mendapat perlakuan seperti itu. Nah, jadi ketika itu saya langsung pastinya langsung menghubungi Dishub dan juga saya langsung mengeluarkan statement karena ketika itu eh, baru menjabat sangat lagi ini ya semangat. lagi bahkan sampai sekarang memang semangat cuman ketika baru menjabat itu momentum yang tepat untuk saya. Akhirnya Menurut apa saya. kesimpulan dari statement yang kita keluarkan kemudian berkoordinasi dengan Disu? Kalau Selesai. dari Dishub mereka sudah melakukan peneguran pastinya. Dan juga mereka sudah ada klarifikasi memang. Tetapi menurut saya dari parkir ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa ditingkatkan. Tetapi memang itu bukan di komisi saya, jadi memang agak sulit saya untuk meraih ke ranah itu. Tetapi dari situ saya juga ada komunikasi ke eh, komisi-komisi yang mitra langsung dengan Dishub. Dan juga kalau ada pengaduan apapun, biasanya saya tetap langsung pasti saya sampaikan ke Dishub, ke dinas terkait lah, istilahnya gitu. Baik, luar biasa ya. Tapi sudah selesai ya artinya ya. Ya, untuk sampai hari ini belum ada terima pengaduan. Terima pengaduan ya. Karena kalau mau di rata-ratain yang belakang ini ya paling banyak itu memang sampah. Sampah ya. Paling banyak. Karena saya paling aktif itu di biasanya di sosmed. Terus yang kedua biasa kalau ada pengaduan masyarakat ada yang WA. Oh, Jadi nomor saya ini saya biasa lebih terbuka pada masyarakat. Jadi biasanya kalau pas reses atau ketika dulu saya mau nyalek selalu saya ada bagikan kartu nama. kartu nama. Jadi dari kartu nama itu pasti ada nomor handphone. Jadi masyarakat mau mengadu mereka bisa WA saya. Memang tidak semua kita bisa langsung menjangkau karena punya kesibukan juga. Tapi ketika saya punya waktu luang biasanya saya tetap buka. Paling banyak itu DM biasanya. Dari message Instagram itu paling banyak. Tapi nggak nanya soal ini udah dapat pasangan belum nggak ya? Belum, memang itu tidak ada. Karena saya di Instagram saya memang ada posting sama istri juga. Jadi Langsung tahu orang sudah udah tahu ada. lah gitu. Karena menurut saya sosmed itu salah satu Pendekatan dengan ini. pendekatan ke masyarakat yang lebih baik. Karena apapun yang kita kerjakan, kita bisa sharing melalui sosial media kita. Jadi supaya masyarakat pun tahu mereka tidak pilih kucing dalam karung. Ya. Jadi apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, kita bisa ya balik ke masing-masing lah. Kalau saya prefer lebih share ke Instagram. Luar biasa ya. Ini toko kita di siang hari ini, Kojel Pintan. Kok mungkin kata-kata yang bisa menginspirasi kepada sahabat kita? Silakan. Khususnya kepada apa pemuda-pemuda ya yang mungkin ada cita-cita untuk tadi melayani masyarakat menjadi anggota dewan. Silakan dari Kojel Pintan. Eh, Kalau dari saya kata-kata untuk anak-anak muda, yang pertama pasti jangan pernah menyerah dan juga kedua jangan pernah melihat sesuatu hal, sesuatu masalah hanya dari satu sisi. Harus dilihat dari sisi lainnya, baru kita menganalisa, baru kita mencari saran atau pendapat atau solusi dari permasalahan tersebut, bagaimana kita menyelesaikan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan terlalu sempit pemikirannya.
harus melihat sesuatu dari sisi manapun. Jadi baru kita mengambil tindakan, baru kita mengambil keputusan. Luar biasa ya. Ko Jelpin Bang, terima kasih atas Sip. waktunya ya. Ya, Sudah mengundang kami ke sini tentunya langsung ke ruangan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Dan pemirsa, sahabat kita, terus nantikan tentunya konten di podcast tamu kita. Kita akan hadirkan tokoh-tokoh yang inspirasi tentunya di Kota Batam. Saya Bidi Prabu bersama dengan tim sahabat kita undur diri. Terima kasih sekali lagi. baik, terima Ko kasih. Jelpinta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.